Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Cemaraika dan rekan-rekan saya antara lain ada Clarissa, Ferry, Alif, dan Gilang akan menjelaskan tentang noun clause. Nah, jadi apa sih noun clause itu? Kalian pasti sebelumnya udah pernah dengar. Ada phrase, clause, sentence. Nah, kita di sini bakalan fokus sama clause yang dimana clause itu artinya adalah suatu kumpulan kata-kata dimana yang berfungsi untuk noun. So, a noun clause is a group of words acting together as a noun. Clause itu apa sih? Nah, clause sendiri adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan verb. Kumpulan kata-kata tersebut bisa dikatakan sebagai clause kalau ada subjek dan verbnya. Nah, clause sendiri ada dua, independent clause dan dependent clause. Nah, independent clause adalah clause yang terdiri dari yang memiliki main subject dan main verb. Nah, contohnya di poin A. Sue lives in Tokyo. Itu adalah salah satu contoh independent clause. Nah, sedangkan dependent clause adalah suatu clause yang dimana it does not express a complete thought. So, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Dependent clause butuh kalimat tambahan supaya dia bisa supaya dia bisa menjadi clause yang bagus. Nah, noun clause sendiri dapat berfungsi menjadi dua. Satu, noun clause as subject and noun clause as object. Sekarang mari kita lihat salah satu contohnya. Noun clause as subject. Contoh yang pertama. What Alicia said made her friends cry. Nah, what Alicia said adalah bentuk noun clause, di mana subjek dalam kalimat ini adalah what Alicia said. Dan verbnya adalah made dan her friends cry adalah complement atau objek. Sama seperti kalimat-kalimat selanjutnya, formulanya itu sama. Di mana noun clause itu berbentuk conjunction ditambah subjek dan verb. Kenapa di sini ada dua subjek? Maaf, kenapa di sini ada dua subjek dan dua verb? Karena yang salah satunya adalah milik subjek dan verb milik noun clause dan yang satunya lagi adalah milik dependent clause. Lalu yang kedua, noun clause as subject. Noun clause di sini berfungsi sebagai objek. Contohnya, the pharmacist checked that the prescription was correct. The pharmacist adalah subjek, check adalah verb, that the prescription bla 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 adalah objeknya. Noun clause as subject, noun clause di sini berbentuk sebagai subjek, sedangkan noun clause as object dia berbentuk sebagai objek. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke noun clause with question word yang akan dijelaskan oleh Ferry. Alright. Next, saya akan menjelaskan tentang apa itu noun clause with question words. Di noun clause with question words itu digunakan untuk pertanyaan dan juga jawaban yang tidak berakhiran ya atau tidak. Di mana setiap noun clause with question words selalu diawali dengan question words seperti where, what, when, who, whether,
whom, which, whose, and how. Kemudian, in question words clauses itu tidak seperti kalimat pertanyaan biasa, di mana we do not use question word order, and we also do not use do, does, or did. Kemudian untuk example-nya, saya memiliki dua example, di mana yang pertama with no noun clause, di mana adalah kalimat pertanyaan biasa. Question, where did you start learning English? And the answer, I can remember. Apabila ini dijadikan menjadi noun clause, itu akan berubah menjadi, could you tell me when you started learning English, Di sini pertanyaannya menggunakan past simple karena dia menggunakan did. Kemudian karena kita tidak bisa menggunakan did, di noun clause kita menggunakan started yang juga sama past simple. Kemudian ada question kedua, where does he live? And the answer, I don't know. Untuk noun clause-nya itu akan berubah menjadi, do you know where he lives? And for the answer, I don't know where he lives. Di mana kita menambahkan noun clause di dalam pertanyaan dan di jawabannya. Jadi itu adalah penggunaan dan juga penjelasan bagaimana menggunakan noun clause with question words. Hai guys, aku sekarang mau lanjut jelasin tentang question word plus infinitive. Nah, di sini kita tahu kan kalau question word itu ada 5. What, when, where, who, sama how. Contohnya, I don't know what to do. Let us decide when to start. We must remember where to reach the place. I am not sure. I know who to call. I will show you how to manage it. Nah, infinitive itu fungsinya itu sebagai objek yang ngejelasin tentang verb sebelumnya. Contohnya, I don't know what to do. Nah, what to do ini itu sebagai objek yang nerangin tentang noun. Jadi, artinya itu, aku nggak tahu. Apa yang kamu nggak tahu? What to do, apa yang harus tak lakuin. Nah, buat kalian yang ingat, question word sama infinitive itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak kita itu butuh kalimat buat sebelumnya gitu loh. Ini contohnya, what to do. Kamu pasti nggak paham kan apa yang dimaksud dengan what to do ini. Jadi ini tuh contoh yang salah. Seharusnya itu bisa kamu tulis, I don't know what to do. Ini baru benar. Atau kamu bisa tulis kayak gini, what is to be done. Ini boleh. Atau kalau kamu nggak mau pakai to, kamu bisa pakai what shall we do. Atau ini contoh kalimat yang belum pakai infinitif sama mau jadi infinitif. Aku pakai kalimat noun clause. Contohnya, I don't know what should I do. Kalau mau jadikan infinitif, I don't know what to do. Jadi should I-nya itu bisa kamu pakai to. Jadi semacam noun clause-nya itu kamu pakai buat infinitifnya itu kamu pakai buat menggantikan noun clause-nya. Contohnya lagi, Susan told us where we could find it. Kamu bisa kalau pakai infinitif jadinya kayak Susan told us where to find it. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang noun clause with, whether, or if. Walaupun sama-sama digunakan dalam kalimat pengandaian, whether dan if ternyata tidak bisa digunakan secara sembarangan. Whether lebih sering digunakan untuk writing, sedangkan if lebih sering digunakan untuk speaking. Whether digunakan ketika seseorang bermaksud menunjukkan dua alternatif dan untuk menunjukkan kondisi. Dan untuk menunjukkan kondisi ini, whether digunakan bersamaan dengan or. For example,
Isabella asked their friends whether they would come on Saturday or Sunday. Di sini ada dua opsi, yaitu come on Saturday atau come on Sunday. Dan yang kedua adalah Isabella asked their friends if they would come on Saturday or Sunday. Di sini kita bisa mengambil tiga opsi, yaitu yang pertama come on Saturday, yang kedua come on Sunday, dan yang ketiga don't come at all. Untuk alternatif lain kita dapat menggunakan or not pada if dan whether. Untuk whether kita dapat menggunakan or not pada di tengah kalimat setelah whether atau di akhir kalimat, dan sedangkan menggunakan if kita hanya bisa menggunakan or not pada akhir kalimat. Contohnya, I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan. Dan untuk di akhir kalimat menggunakan if, I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not. Selanjutnya adalah noun clause with that. Noun clause with that follow verbs that show thinking and mental activity. Apa yang dimaksud di sini adalah connector that bertugas sebagai penjelas pada verb yang ada di independent clause. The example is, the student believes that professor was telling the truth. That di sini berfungsi untuk menerangkan beliefs yang ada di independent clause, the student believes. Noun clause with that follow verbs of reported speech. That di sini menjelaskan reported speech atau verb yang ada di independent verb. The example is, the verb stated that late homework is not allowed. That berfungsi sebagai penjelas verb stated yang menjelaskan tentang reported speech bahwa the professor berkata atau menginformasikan bahwa pengumpulan tugas yang melebihi jadwal tidak diperbolehkan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang kurang mengerti atau sekiranya ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ngomong. Tes, Tapi ngomongnya banter. tes. Action. Halo. Kami dari kelompok apa? Ulang. Gak apa-apa, lanjut aja. Kelompok apa? Wes, Ra. Iya, Ra. Iya, gak apa-apa. Nanti akan dipotong sih. I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not. Sudah, Rek. Sudah. Sudah. Ya jadi cekeling ngono kayak apa. Halo.